الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون وقد خاب من طغى. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah merupakan Jumat terakhir kita di tahun 2020. Jumat depan itu insya Allah sudah masuk tahun 2021. Berkaitan dengan hal ini, khatib ingin mengingatkan seluruh jemaah tentang perhatian kita terhadap waktu. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghmurun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Memang biasanya Pak, kalau nikmat itu bersifat given, yang kita terima secara gratis, itu biasa lupa disyukuri. Hilang baru kita sadar bahwa ini penting. Kesehatan itu nanti disadari kalau sakit gitu. Dan nikmat waktu, nikmat kesempatan itu nanti disadari orang ketika sakaratul maut. Coba lihat nanti dalam Quran surah Al-Munafiqun, ketika para pendosa akan dicabut ruhnya, apa dia minta kepada Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, tundalah ajalku sejenak, jangan diambil dulu sekarang ya Allah, sedikit saja. Saya ingin bersedekah, saya ingin menjadi orang soleh, tapi sudah terlambat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka sebelum datang penyesalan itu, mari kita menanamkan kesadaran dalam diri untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, setan dalam menyesatkan anak cucu Adam itu ternyata juga pakai SOP. Ada standar operasional prosedur. Dia pakai strategi. Kalau strategi 1 gagal, strategi 2 gagal, strategi 3. Target pertama setan adalah menyesatkan anak cucu Adam melalui jalur kemusyrikan. Itu dulu. Ini target pertama ini. Bagaimana menjadikan anak cucu Adam jadi orang musyrik? Kenapa? Karena daya rusaknya yang luar biasa. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah, maka hancurlah seluruh amalmu. Dan kalau dosa ini terbawa mati, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan masih mengampuni dosa yang lain bagi orang-orang yang dikehendaki. Maka segenap daya upaya setan lakukan agar anak cucu Adam jadi orang musyrik. Kalau tidak mempan, maka kita didorong untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Maka muncullah aliran-aliran sesat, nabi-nabi palsu dan sebagainya. Kalau ini juga tidak mempan, strategi ketiga menggoda anak cucu Adam untuk melakukan dosa-dosa besar. Karena dengan satu dosa besar saja sudah bisa menggelincirkan masuk neraka. Tidak mempan juga, kita digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil juga tidak mempan, ini yang saya maksud ini. Setan menyibukkan kita dengan perbuatan yang bukan dosa.
tetapi menyita banyak waktu. Bukan dosa, tetapi menyita banyak waktu sehingga umur kita itu berkurang, amal tidak bertambah. Itu setan sudah merasa menang. Karena amal kita tidak bertambah. Hati-hati. Itu juga bagian dari godaan setan. Saya kira dalam kehidupan sehari banyak, Pak. Kalau misalnya main catur sekali-sekali untuk mengasah otak, melatih, bolehlah. Tapi kalau tiap malam di pos ronda sampai jelang subuh tidak ke masjid, ini sebuah kerugian besar. Apalagi umur sudah di atas 40. Kenapa di atas 40 saya sebut, Pak? Kalau kan Nabi katakan a'malu ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur rata-rata umatku itu ada di antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah 40 nih lewat pertengahan itu. Garis kiri sudah lebih dekat. Apalagi kalau 60 nya apa lagi kita cari? Jangan disia-siakan. Harusnya kita lebih sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama ingin saya ingatkan tentang pentingnya kita memperhatikan waktu. Oleh karena itu orang-orang beriman harus jadi program itu kegiatannya, supaya jangan ada waktu yang terlewatkan sia-sia, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya tidur sekitar 6 atau 7 jam itu dalam sehari semalam, kalau mau dinilaikan 0 nilainya itu, Pak, kosong. Dia netral. Itu pun sebenarnya supaya kita tidak rugi, tidur itu jadikan pahala. Bagaimana caranya? Sebelum tidur berwudu dulu. Setelah berwudu, kalau masalah sunat 2 rakaat lebih bagus. Kalau tidak sempat atau tidak bisa, berzikir saja. Kemudian tidur dalam keadaan berzikir. Maka sepanjang tidurnya dihitung sebagai orang yang berzikir. Tapi kan kebanyakan orang tidak seperti itu. Tidurnya depan televisi, akhirnya tertidur dalam keadaan menonton, tidak ada nilai pahala, kosong. Bayangkan banyaknya waktu yang sia-sia itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak agar seluruh waktu kita dijadikanlah menjadi pahala, termasuk tidur bisa dijadikan pahala. Yang kedua yang ingin kami ingatkan dalam khutbah yang singkat ini adalah ini akhir tahun. Ada 2 hal. Yang pertama, sikap toleransi kita terhadap saudara kita kaum Kristiani, dan kemudian kedua, hura-hura malam tahun baru. Berkaitan dengan sikap toleransi kita, saya ingin menegaskan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang paling lengkap ajarannya, yang mengajarkan relasi hubungan dengan penganut agama lain. Ada banyak ayat dan hadis, misalnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh mengancam orang lain supaya masuk Islam, tidak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki, janganlah kalian mencela sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Tidak boleh kita menghina agama orang lain, dilarang dalam Al-Quran. Kenapa tidak boleh menghina agama orang lain? Karena ketika kita menghina agama mereka, menghina Tuhan mereka, mereka juga akan balas menghina agama kita. Jadi Allah dihina orang, agama Islam dihina orang gara-gara kita. Jadi tidak boleh kita menghina agama orang lain. Sama juga ketika Nabi mengatakan, inna min akbaril kabair ayasuba rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa terbesar adalah mencaci maki orang tua sendiri. Sahabatnya, adakah orang mencaci maki orang tuanya sendiri? Ada, yaitu orang yang mencaci maki orang tuanya orang lain, kemudian orang itu membalas mencaci maki orang tuanya dia. Itu dosanya sama dengan mencaci maki orang tua sendiri. Karena kita dimulai mencaci maki orang tuanya orang lain. Tidak boleh. Cuma juga memang tidak boleh kebablasan. Saya kira garis demarkasinya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam urusan akidah dan ibadah tidak boleh dicampur aduk. Tapi dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama tidak boleh dijadikan penghalang. Apalagi urusan kemanusiaan. Ada orang rumahnya kebakaran, mau ditolong, boleh jam atau non muslim itu, tidak boleh. Orang kecelakaan lalu lintas,
Sebelum ditolak tanya agama apa? Tidak, pokoknya kalau urusan kemanusiaan, agama tidak usah diperhatikan. Tolong. Nah, nanti dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, nah, di situ tidak boleh campur aduk. Misalnya non muslim tak usah pergi sholat Idul Fitri, Idul Adha, tak boleh. Ikut sholat Jumat tak boleh. Tapi kita juga tidak usah masuk di dalam gereja untuk ikut-ikut nyanyi merayakan Natal. Toleransi itu adalah menghormati dan membiarkan mereka melakukan ibadahnya tanpa gangguan. Itu saja. Saling menghargai. Kemudian berkaitan dengan pura-pura malam tahun baru, perlu saya ingatkan berkaitan tadi dengan waktu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islamnya seseorang itu adalah menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita masih suka dengan hal yang sifatnya pura-pura, yang sia-sia, berarti keislaman kita itu masih cacat. Masih cacat. Karena ciri keislaman seseorang yang sempurna itu adalah menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi bukan hanya tidak bermanfaat, bisa mengarah ke maksiat. Ini justru lebih berbahaya lagi. Yang tidak berdosa saja, tapi tidak ada manfaatnya, harus dihindari. Apalagi ini bukan cuma tidak bermanfaat, tapi justru malah bisa menimbulkan dosa maksiat. Makanya tolonglah disosialisasikan kepada keluarga kita masing-masing supaya tidak usahlah ikut-ikutan untuk merayakan hal-hal seperti itu yang memang sebenarnya dilihat dari segi manfaat dan kaitannya dengan agama kita, bukan di situ kita tempatnya. Kita tempatnya di 1 Muharram untuk merayakan itu tahun baru, supaya syiarnya itu lebih kelihatan. Jangan justru agamanya orang kita syiarkan, agama kita justru tidak disiarkan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wadhkuru qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujib wa qadi al hajat. Allahumma anfa'na al wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyub al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassah wa min budal muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.